Dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Pak Teguh, ya di segmen Selamat malam. sebelumnya Anda mengatakan bahwa Washington ini siap perang. Namun kalau kita melihat bagaimana kondisi ataupun stok ketersediaan amunisi Amerika Serikat saat ini yang mulai menipis dan bahkan juga mengajukan anggaran terhadap Kongres yang sampai saat ini juga belum disetujui oleh Kongres begitu. Apakah masih bisa dibilang bahwa Washington dengan kondisi seperti ini masih siap untuk berperang atau seperti apa? Kita hanya bisa menduga-duga ya, karena informasi perihal perang ini sangat terbatas. Kita perhatikan misalnya Hexet, dia selalu menghindar ketika ditanya berapa sih yang meninggal, berapa sih pesawat kita sudah rontok, apakah dampaknya terhadap moral prajurit-prajurit Amerika Serikat. Hexet selalu membawa hal ini kepada keharusan kita semua taat kepada kepemimpinan nasional Donald Trump. Memang kita harus akui bahwa dalam perang ini banyak hal yang terjadi ya. Misalnya kita perhatikan misalnya koordinasi antara Rusia dan Cina itu semakin kuat di PBB. Kemudian juga kita perhatikan Iran ternyata sanggup melakukan banyak sekali serangan dengan peluru kendali dia yang sangat taktis, kemudian berjarak dekat, jauh. Kemudian kita juga sudah mulai mengenal vocabulary dari peluru kendali Iran, misalnya namanya Quds, kemudian Ya, kemudian Soumar, kemudian Rad, kemudian makin tinggi sampai yang tertinggi namanya Sejil 1 dan Sejil 2. Jadi untuk itu kita juga perhatikan bahwa banyak sekali pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang dirontokkan oleh Iran, dan yang rontok itu bukan hanya fisik pangkalan militer, tapi juga perangkat-perangkat militer yang ada di sana, entah itu namanya radar ataupun juga pesawat-pesawat tempur yang berada pada posisi formasi tertentu. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai, dan juga pada saat sama kita juga melihat adanya kekosongan di wilayah-wilayah tertentu di dunia. Misalnya kekosongan di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di mana banyak sekali perangkat-perangkat strategis yang dibawa kepada Timur Tengah, dan pada saat yang sama juga kita melihat bahwa terbatasnya kemampuan military industrial kompleks ataupun industri strategis Amerika Serikat untuk segera mengisi stok yang hancur tersebut dengan stok-stok yang baru, dan ternyata tidak secepat itu. Pada saat yang sama juga mengirimkan dari berbagai negara bagian dari Amerika Serikat ke kawasan tempur ini juga memakan waktu, dan juga negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan juga Jepang dan juga Taiwan itu berteriak-teriak karena dengan dipindahkannya perangkat-perangkat strategis ke kawasan Timur Tengah itu berarti menciptakan kekosongan dalam kemampuan Amerika Serikat mengendalikan situasi keamanan di situ. Jadi ini adalah situasi yang terjadi, dan tentunya memerlukan pembahasan lebih lanjut. Sebenarnya saya sangat berharap Kongres dapat membahas hal ini secara terbuka, tapi seperti kita ketahui bersama, Menteri Pertahanan ini ternyata tidak seimbang kalau berdiskusi dengan tokoh-tokoh dari Republik dan Demokrat, di mana seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak bisa dijawabnya dengan sistematis. Tapi entah kenapa masyarakat Amerika Serikat yang selama ini sudah berdemo besar-besaran sampai jumlahnya 10 juta tidak menggunakan momentum ini buat menekan DPR Amerika Serikat agar terjadi perintah bahwa di penghujung hari ke-60 tersebut Amerika Serikat harus menarik diri. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus sikapi bersama. Karena kalau misalnya Donald Trump mengambil alih 30 hari ke depan, maka tentunya keadaan ini akan semakin buruk bagi perdamaian dunia. Jadi kita sudah lihat sama-sama harga Brent crude oil kemungkinan besar akan naik di atas 120 US dollar per barrel. Kemudian juga ada dampak-dampak lanjutan dari kerusakan infrastruktur yang semakin terjadi akibat desingan peluru kendali dari Iran dan juga dari kapal-kapal induk Amerika Serikat beberapa hari ke depan. Baik, Demikian. dengan melihat intensitas serangan saat ini sudah menurun, apakah bisa dikatakan konflik ini bergeser menjadi perang ekonomi dan juga jalur energi, Pak Teguh? Tampaknya demikian ya, karena kalau kita perhatikan terjadi naval blockade itu sudah demikian rupa, yang merencanakan itu tujuannya adalah menurunkan ekspor Iran sedalam mungkin, kemudian juga
potensi dari pemeriksaan kapal-kapal laut itu oleh Amerika Serikat sehingga menaikkan harga-harga minyak dan juga harga-harga asuransi, kemungkinan juga berdampak juga kepada kemampuan Iran melakukan ekspor minyak tersebut. Kemudian juga kita juga harusnya mewaspadai adanya kemungkinan Iran menggunakan senjata energi itu sebagai kekuatan ekonomi, karena kita perhatikan kalau Iran ini sistematis bekerjanya, maka harga harga minyak Brent itu bisa naik ke level 150 US dollar per barrelnya, dan ini akan berdampak kepada Amerika Serikat dan dunia. Dan juga saat ini juga kita melihat dampaknya bukan hanya terhadap Iran, tapi pada perdagangan global, dan juga kita perhatikan bahwa negara-negara sudah mengupayakan diversifikasi dalam supply. Ini sudah kelihatan di negara-negara di Asia Tenggara, dan juga kita perhatikan bahwa ke depannya Iran mungkin saja melakukan berbagai tindakan eh, yang yang barangkali tidak terpikirkan oleh dunia, karena Iran memiliki kemampuan perang di bawah laut, dan tentunya dimungkinkan Iran melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap mendukung ketahanan nasionalnya, di mana mungkin saja Iran akan mengganggu namanya submarine internet cables, kemudian akibatnya akan mungkin pihak lain mengatakan ini adalah sabotase atas ekonomi dunia, tapi kalau Iran mengatakan ya ini adalah saya sangat perlu melakukan ini untuk mempertahankan kedaulatan saya. Dan ini kemudian juga mungkin saja Iran melakukan berbagai kegiatan yang sebentar-sebentar memeriksa berdasarkan standar, misalnya standar International Maritime Organization. Iran sebentar-bentar memeriksa keadaan lingkungan hidup, kemudian juga resiko lingkungan hidup atau risiko lingkungan hidup akibat kapal-kapal yang sembarangan membuang sampah di laut, membuang minyak di laut. Jadi ini hal-hal yang kemungkinan besar bisa kita lihat. Tapi bagaimanapun juga saya berpikir semoga ada jalan tengah deh. Semoga Iran ini lebih akomodatif kalau berbicara soal nuklir, dan juga Amerika Serikat juga membatasi eh, ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer lebih lanjut. Karena kalau kita perhatikan statement-statement dari lembaga asuransi dunia seperti Lloyd's misalnya, itu harga-harga asuransi itu sudah semakin naik begitu. Jadi eh, ya kemungkinan besar akan sangat menegangkan, dan juga saya pikir kemungkinan besar Amerika Serikat kalau sedang terdesak, dia punya kemampuan menggerakkan markas-markas yang ada jauh dari lokasi konflik. Mungkin tidak mustahil Diego Garcia itu dioperasionalkan, dan jarak Diego Garcia dari wilayah konflik ini adalah sekitar hampir 3.000 mil, dan untuk itu ya kalau digunakan basis-basis militer yang jauh, misalnya di Asia Timur, Asia Pasifik, atau Indo-Pasifik, maka kemungkinan besar Iran akan menggunakan senjata yang belum pernah digunakan saat ini, dan konon Putin sudah mengatakan Iran punya potensi menggunakan senjata pamungkasnya, itu namanya adalah Fatah 1 hypersonic, ataupun juga Shahed 238 jet powered missile. Ini hal-hal yang kita harus waspadai beberapa hari ke depan. Mhm. Seberapa besar posisi tawar Iran lewat Selat Hormuz terhadap ekonomi global dan pasar energi dunia saat ini, Pak Toko? Sangat besar ya, karena Surat Hormuz ini kan banyak sekali pihak-pihak yang tergantung kan. Kita perhatikan misalnya Rusia, terutama sekali Cina sangat tergantung. Kemudian negara-negara di Asia Timur yang merupakan sekutu Amerika Serikat juga sangat tergantung, seperti Korea Selatan dan Jepang. Juga kita perhatikan juga kawasan Asia Tenggara tergantung. Jadi hal ini memang untuk sementara waktu bisa mengganggu Iran, karena ketergantungan Iran atas Selat Hormuz juga sangat tinggi, tapi pada saat yang sama Iran juga bisa menggunakan jalur yang lain kan, jalur laut dia ke Lautan Kaspia. Jadi tentunya Iran akan mengoptimalkan jalur-jalur laut tersebut. Kemudian juga Iran kemungkinan besar akan menggunakan jalur-jalur dari namanya itu Shanghai Cooperation Organization, di mana masih banyak negara-negara yang bisa diharapkan untuk mendukung Iran.
Dan untuk itu Iran mengatakan memang betul saya tergantung pada Selat Hormuz, tapi juga Anda juga tergantung, dan Amerika Serikat Anda ini kan posisinya sekitar 10 ribuan kilometer dari negara Anda, dan Anda datang kemari, Anda menempatkan diri Anda sebagai kalau dulu polisi dunia, sekarang satpam dunia, karena kemungkinan besar Amerika Serikat akan menarik juga pajak dari kapal-kapal yang lalu lalang di sekitar Hormuz tersebut. Dan ini kan belum dikatakan oleh Donald Trump, karena biaya perang ini sudah sampai sekitar 30 miliar dolar per saat ini. Dan kita juga tidak ketahui data-data dari misalnya penggajian personil, kemudian juga alat-alat militer yang usang, kemudian kapal induk yang konon yang konon sudah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan lain di Turki dan juga di Yunani. Hitung-hitungannya belum selesai, tapi Trump sudah mengambil alih, maka 30 hari ke depan ini adalah hari-hari penuh drama bagi kedua negara. Dan untuk itu Iran mengatakan kami siap untuk bertempur lebih lama, peradaban kami sudah bertahan 4.500 tahun, dan peradaban Anda baru berusia 250 tahun, dan kami tidak mau dilecehkan oleh Anda, dan Anda berhadapan dengan sebuah peradaban di mana pemerintah dan rakyatnya itu bersatu. Jadi ini adalah statement resmi dari pihak Iran, dan untuk itu Iran tampaknya tidak akan sungkan-sungkan menggunakan kekuatan militernya, karena memang sudah terasa sekali tekanan ekonomi pada Iran itu sangat besar. Misalnya kita perhatikan ada currency dan inflation Iran itu sudah sangat dahsyat, di mana nilai mata uang Iran itu sudah sangat turun. Kemudian juga ekspor Iran juga konon sudah turun sekitar 20%. Kemudian diperhatikan juga ada potensi krisis di dalam negeri Iran, tapi Iran tentunya mencoba meyakinkan bahwa perang ini tidak mengganggu stabilitas kami, karena pemimpin-pemimpin kami itu terpilih secara sangat demokratis, dan mereka senantiasa menafkahi kebutuhan dasar masyarakat Iran. Jadi inilah hal-hal yang kedepannya kita harus waspadai. Dan dari pihak Amerika Serikat sendiri ya, memang betul terjadi degradasi dalam perangkat-perangkat konvensional mereka. Jadi untuk itu Hormuz tetap akan vital bagi Iran, bagi Amerika Serikat, bagi Oman yang berada di sisi perbatasan Hormuz bersama Iran, dan juga bagi negara-negara di Timur Tengah. Jadi saya sangat berharap semoga diplomasi Pakistan ini berhasil, dan juga Donald Trump tidak semena-mena menggunakan kata kunci yang menyesakkan dunia, karena seorang Trump kalau sudah berbicara maka dia bisa membuat dunia itu terpukul secara batin ya. Dan kita sudah lihat sama-sama dia sudah mengancam Greenland, dan juga langsung negara-negara NATO tidak lagi mendukung Amerika Serikat dalam perang di Timur Tengah ini. Dan saya sangat berharap ya semoga segera terjadi penyelesaian, dan untuk itu tentunya Pakistan juga harus didukung oleh negara-negara di dunia, dan juga negara-negara di dunia itu yang punya yang dapat dikatakan sebagai like-minded countries, itu hendaknya mereka juga berada pada posisi untuk senantiasa mengedepankan pentingnya perdamaian, dan juga pentingnya masing-masing pihak, dalam hal ini Amerika Serikat dan Iran, untuk kembali kepada meja perundingan. Walaupun Iran akan ngambek, saya sudah berunding dengan Anda berulang-ulang kali mulai dari tahun 2018, Joint Comprehensive Plan of Action, kemudian 2 tahun lalu di mana dalam perang 12 hari itu terjadi, kemudian bulan Februari tahun ini juga Anda juga menyerang kami, dan sekarang apakah kami harus berunding lagi? Dan tentunya negara-negara dunia harus adil, dengan mengingat bahwa yang melakukan serangan pertama ini adalah Amerika Baik. Serikat dan Israel, dan bertentangan dengan Piagam PBB artikel 2.4. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah selaku pakar hubungan internasional Presiden University sudah memberikan pandangan dan juga analisanya di Breaking News TV One malam ini. Sehat selalu Pak Teguh dan selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.